Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat seperti apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak untuk memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Putra Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Mari kita masuk dalam inti permenungan pada hari Minggu biasa ke-31 hari ini. Bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, baik dalam bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan maupun dalam bacaan kedua, surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan yang disempurnakan dalam bacaan Injil dari penginjil Lukas, sama-sama dapat kita tarik satu benang merah untuk satu poin, yakni setiap kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi rendah hati yang mampu untuk menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan tidak pernah membenci orang-orang yang berdosa. Bahwa Tuhan membenci dosa, iya. Tetapi orang berdosa tidak dibenci Tuhan. Justru Dia datang untuk merangkul dan menyelamatkan, memanggil kembali orang-orang yang berdosa, yang sudah keluar dari jalur yang semestinya, untuk kembali masuk ke dalam jalan yang sejatinya ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Tetapi kesombongan manusiawi kita menutup pintu hati kita untuk terbuka terhadap ketukan Tuhan yang memanggil dan menanti kita untuk kembali bertobat menghadap kepadanya. Kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama, di hadapan Tuhan kita hanya seperti sebutir debu pada neraca. Tidak ada artinya apa-apa. Tetapi kesombongan manusiawi selalu membuat kita manusia lupa daratan. Dan kita belajar bagaimana menjadi orang yang rendah hati lewat sosok Zakheus hari ini. Zakheus berbadan pendek. Dalam pergaulan mungkin dia akan menjadi orang yang sangat rendah diri, minder karena fisiknya. Tetapi dia punya kerendahan hati yang luar biasa tinggi, tak tertandingi oleh siapapun dalam kisah Injil hari ini. Siapa itu Zakheus? Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Siapa itu pemungut cukai? Pemungut cukai dalam tradisi orang-orang Yahudi, bangsa Israel, adalah mereka yang dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa. Kenapa mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa? Karena mereka bekerja atau mereka mengabdi kepada penjajah Romawi yang sedang menjajah bangsa Israel pada waktu itu. Mereka mengabdi dengan cara mereka untuk menagih pajak kepada orang-orang Yahudi untuk distor kepada kekaisaran di Roma.
Dan mereka ini bekerja dengan secara buta, tidak diberi gaji. Mereka bekerja menagih pajak tapi tidak digaji oleh Kekaisaran Roma. Maka cara mereka untuk dapat bertahan hidup yakni dengan menaikkan bunga-bunga pajak itu. Pajak yang semestinya sekian rupiah dinaikkan sedemikian rupa sehingga mereka memperoleh laba, keuntungan secara tidak adil karena mereka memeras atau mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. Maka kemudian mereka itu dicap sebagai para penjilat, sebagai kelompok orang-orang berdosa, dan dalam relasi sosial orang-orang Israel, orang enggan untuk bergaul dengan para pemungut cukai. Dan Sakeus bukan sekedar pemungut cukai biasa, dia adalah kepala pemungut cukai, berarti kepala dari mereka-mereka yang dicap sebagai orang-orang berdosa itu. Dan kita bisa bayangkan, kaki tangannya saja bisa dapatkan uang sedemikian banyak, apalagi kepalanya. Tentu dia adalah seorang yang sangat kaya raya secara jasmania, tetapi secara rohani dia adalah orang yang paling miskin. Dan hari ini Tuhan membuat dia kaya secara rohani. Sakeus menjadi kaya secara rohani hari ini semata-mata karena kerendahan hatinya. Dia mendengar tentang Yesus dan dia berupaya sedemikian rupa supaya dia bisa menjumpai seperti apakah Yesus itu. Karena badannya pendek, dia berlari dan memanjat pohon ara. Dan sebuah rahmat istimewa hari ini, Yesus menyapa dia secara pribadi. Sakeus, turunlah sebab aku hendak menumpang di rumahmu hari ini. Sesuatu rahmat yang besar terjadi dalam diri Sakeus justru karena dia punya kerendahan hati, menyadari bahwa dia orang yang berdosa dan dia mau mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia tinggalkan semua harta kekayaannya hanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita manusia lemah. Kalau kita sudah berbicara tentang harta, kelekatan kita dengan barang-barang duniawi akan sangat sulit. Tidak mungkin kita akan mau melepaskan kelekatan-kelekatan kita dengan barang-barang duniawi hanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Apalagi berjumpa dengan Tuhan yang hadir dalam diri sesama kita ini. Kita punya prinsip, siapa kau, siapa saya. Kau sudah berbuat apa untuk saya, maka saya harus berbuat sesuatu yang baik untuk dirimu. Itu prinsip kita manusia yang lemah ini. Di dunia ini Tuhan ajarkan kepada kita untuk masuk lewat pintu yang sempit. Pintu yang sempit. Ada banyak pintu di dunia ini. Semua pintu itu biasanya dibuat secara lebar dan terbuka supaya orang secara bebas, tidak berdesak-desakan bisa masuk ke dalamnya. Dan pintu-pintu zaman sekarang ini dirancang sedemikian rupa sehingga pintunya itu sangat mudah untuk kita masuki. Cukup tekan tombol remote, pintu akan terbuka dengan sendirinya. Ataukah ada sensor, ketika ada langkah kaki yang bergerak mendekati pintu, pintu akan terbuka dengan sendirinya. Tetapi ada satu pintu yang paling sulit untuk dibuka di dunia ini. Ada satu pintu yang sangat sulit untuk dimasuki di dunia ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah pintu hati manusia. Pintu hati manusia adalah pintu yang paling sempit, pintu yang paling sulit untuk kita masuki. Kenapa? Karena kita manusia tinggal dalam kesombongan manusiawi kita. Sebab itu jalan yang paling sulit untuk dilalui adalah jalan untuk keluar dari kesombongan diri manusiawi. Kesombongan diri membuat kita tidak menjadi orang-orang yang rendah hati. Hari ini Tuhan ajarkan kepada kita lewat pribadi Sakeus. Kalau kita mau untuk diselamatkan, maka hal pokok yang paling penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah kerendahan hati. Tetapi kadang kita menjadi salah kaprah. Kita sulit membedakan mana yang adalah rendah hati dan mana yang adalah rendah diri. Orang cenderung menjadi lebih dominan rendah diri daripada rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak sombong, orang yang supel dalam pergaulan, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang selalu punya optimisme yang tinggi. Dia selalu positive thinking, berpikir yang baik dan tidak suka pamer.
Itu ciri khas dasar dari orang-orang yang rendah hati. Beda dengan orang yang rendah diri. Orang yang rendah diri adalah kebalikan. Pribadi-pribadi yang minder, tidak percaya diri, cenderung antisosial. Dalam relasi sosial dia menjadi orang yang kuper, kurang pergaulan, introvert, tertutup terhadap diri, kelompok, sukunya, keluarganya sendiri, atau orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan di sekelilingnya. Juga orang yang rendah diri adalah orang yang sering mudah sekali untuk depresi. Dan ingat, orang yang rendah diri adalah orang yang suka bapamer. Kenapa orang yang suka pamer itu disebut sebagai orang yang rendah diri? Karena dia menutup sesuatu yang negatif, atau dia menutup sesuatu yang kurang dari dalam dirinya dengan memamerkan apa yang menjadi kelebihan, menonjolkan kelebihan-kelebihannya supaya kekurangan atau kenegatifan yang ada dalam dirinya tidak diketahui orang. Kita sekarang boleh memilih, mau menjadi orang yang rendah hati atau mau menjadi orang yang rendah diri. Di hadapan Tuhan status sosial kita sama. Tidak ada tuan dan hamba, tidak ada yang kaya dan yang miskin, tidak ada orang yang paling suci dan orang yang paling berdosa. Di hadapan Tuhan status kita sama, manusia lemah yang mudah jatuh dalam dosa. Karena itu satu pepatah Latin, non santi cuia vocati, sed vocati cuia santi. Kalau kita terjemahkan, sekurang-kurangnya dimengerti demikian. Kita dipanggil bukan karena kita kudus, tapi kita dipanggil supaya kita menjadi kudus. Masing-masing kita manusia dipanggil untuk mengarah kepada kekudusan. Dan jalan satu-satunya untuk sampai pada kekudusan adalah kerendahan hati. Karena kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, kesombongan manusiawi akan menutup segala pintu, termasuk pintu hati kita. Ada banyak dosa yang sering kita akui dalam kesempatan sakramen tobat. Dosa-dosa itu biasanya konkret. Berselingkuh, mengambil hak yang bukan milik orang, mencuri, membunuh, gosip, mengumpat nama teman sesama, itu dosa-dosa yang konkret. Tetapi gereja mengajarkan kepada kita ada 7 dosa pokok yang menjadi akar dari segala dosa yang konkret itu. Dan ke-7 dosa pokok itu yang ditempati urutan paling pertama, ranking 1 dari dosa pokok itu adalah dosa kesombongan. Ranking 1, kesombongan. Menyusul ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Dan dosa kesombongan yang menempati urutan pertama itu hanya bisa dilawan oleh kerendahan hati. Kalau orang tidak punya rasa rendah hati, dia akan menjadi orang yang sangat menonjolkan superioritasnya, melihat dirinya sebagai yang paling benar, yang paling hebat, yang paling suci, dan melihat orang lain sebagai lawan, melihat orang lain sebagai sasaran empuk yang harus dicari-cari kesalahannya untuk kemudian dijatuhkan. Sebuah ilustrasi singkat untuk menutup permenungan kita hari ini tentang bagaimana kita disadarkan orang tidak lagi melihat dosa itu sebagai hal yang utama yang harus dibenahi, tetapi orang menganggap dosa itu sebagai hal yang sepele. Bahkan dia berleha-leha dengan dosa dan kemudian jatuh dalam dosa yang sama. Seorang pastor misionaris bertugas di sebuah paroki di pedalaman, tidak perlu kita sebutkan nama tempatnya. Dia bertugas untuk sekian puluh tahun lamanya, dan dia buat banyak sekali perubahan dalam wilayah parokinya. Ada banyak hal-hal yang berhubungan dengan dosa-dosa umat paroki yang dia berhasil tobatkan. Tapi hanya ada satu dosa yang sulit sekali untuk ditobatkan, yakni dosa perselingkuhan. Saya harap di paroki Santa Maria Palu ini tidak banyak kita yang berselingkuh. Maka pastor ini kemudian mulai menunjukkan suatu sikap kurang enak dengan umatnya, mulai menarik pergaulan dengan umatnya. Lalu akhirnya tercium juga, umat mulai menyadari, dan diutuslah
wakil dewan paroki bersama ketua-ketua wilayah, semuanya datang bertemu pastor di pastoran. Dan mereka berdialog, "Pastor, kami melihat ada sesuatu yang beda sekarang." Pastor mulai menarik diri dengan kami umat, menunjukkan suatu sikap tidak puas, tidak senang dengan kami umat. Pastor langsung kontan berkata, "Ya, saya kecewa karena sekian puluh tahun saya mengabdi di tempat ini dan saya hendak meninggalkan tempat ini. Semua yang lain kamu bertobat, tetapi soal perselingkuhan kamu tidak pernah bertobat." Selesai di situ dialog mereka. Pulanglah wakil dewan paroki bersama ketua-ketua wilayah dan mereka mulai bermufakat bersama. Mereka bermufakat untuk mensosialisasikan kepada umat, kalau kamu pergi mengaku dosa kepada pastor, kalau kamu berselingkuh, jangan kamu katakan kami berselingkuh. Ubah kata selingkuh dengan jatuh di dalam got. Maka terjadilah demikian. Setiap kali ada kesempatan pengakuan dosa, orang datang dan katakan dosa-dosa lain. Lalu ketika mereka berselingkuh, mereka katakan, "Pastor, kami jatuh dalam got." Awalnya pastor ini tersenyum-senyum saja, karena dia bilang, kenapa dosa jatuh dalam got juga diakui di dalam pengakuan dosa. Tapi dia menjadi senang karena dia tidak mendengar lagi kata perselingkuhan. Tetapi kemudian dia menjadi ada sesuatu yang salah dengan umat ini, karena semua orang datang dan katakan mereka jatuh dalam got. Ini berarti ada sesuatu yang salah dengan pemerintah desa. Kalau kita di kota ini sudah sistem kelurahan, ini tadi karena parokinya di desa, maka masih sistem desa. Maka dia bilang yang salah adalah kepala desa. Maka selepas pengakuan dosa, pastor menghampiri rumah kepala desa dan dia sampaikan, "Kepala desa, engkau pasti berkorupsi." Dia bilang, "Tidak, pastor." "Ya, karena banyak umat datang dan sampaikan kepada saya mereka jatuh dalam got. Yang saya tahu anggaran dana desa itu besar, sehingga kalau engkau tidak korupsi berarti anggaran dana desa itu engkau pakai sebaik-baiknya untuk memperbaiki infrastruktur yang ada dalam desa ini, termasuk memperbaiki got-got itu supaya umat tidak jatuh dalam got." Nah, kepala desa ini dia juga merangkap sebagai ketua wilayah, maka dia tahu arti sebenarnya dari jatuh dalam got. Maka sontak dia tertawa. Waktu dia tertawa, pastor ini merah padam. Pastor langsung semprot dia dan berkata, "Kepala desa, engkau boleh tertawa ketika saya mengatakan banyak umat jatuh dalam got, tapi harus kau tahu bahwa minggu kemarin istri kepala desa 3 kali datang kepada pastor dan katakan bahwa 3 kali dia jatuh dalam got." Waktu itu kepala desa yang mukanya merah padam. Itu berarti istri kepala desa 3 kali berselingkuh minggu kemarin. Ibu bapak, saudara dan saudariku, orang-orang muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Berbicara tentang dosa, jangan ada manipulasi di antara kita terkait dosa. Kalau itu dosa, katakan ya pada dosa itu. Kalau itu salah, katakan ya bahwa itu salah. Jangan ada dusta di antara Tuhan, sesama, dan terlebih dalam diri kita sendiri terkait dosa. Karena kalau kita tidak secara sadar mengakui bahwa itu adalah dosa, maka dosa itu akan menggiring kita untuk senjata makan tuan. Tinggal memilih, mau senjata makan tuan, jatuh dalam got, ataukah kita memilih untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, mengakui bahwa kita ini orang berdosa, bangun niat dan komitmen kita bersama untuk hidup baru di hadapan Tuhan, hidup baru sebagai orang-orang yang berani mengakui dosa-dosa dan memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan memberkati niat baik hati kita. Amin.